Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Beberapa minggu yang lalu, saya kan sudah bikin video tentang gimana sih merawat baby musang. Nah, di situ kan saya jelasin apa makanannya, saya jelasin kandangnya, saya jelasin pokoknya perawatan baby musang lah. Tapi mungkin karena penjelasan saya kurang bagus atau kecepatan, jadi di bagian makanannya itu banyak agan yang bertanya ya, maksudnya makanan baby musang ini apa? Maksudnya susu musang ini apa? Nah, banyak yang nanya hal itu kan. Karena saya ngerasa jawaban yang mungkin kurang jelas atau kurang lengkap, akhirnya saya mau buat video ini aja kan. Yaitu saya akan menjelaskan makanan baby musang. Apa yang dimaksud dengan susu musang, pisang, bubur sun, dan juga suplemen-suplemennya kan. Biar agan yang pengen merawat baby musang dan mau ngasih makan baby musangnya itu tahu ya jenis makanan apa yang harus dikasih. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini kan. Nah, sebelum mulai video ini saya mau ngasih tahu dulu ya kan, kalau makanan musang yang saya akan jelaskan di video ini untuk baby musang kan. Kalau menurut saya sih baby musang itu di usia 0 sampai 3 bulan kan. Karena setelah itu makanannya saya samain lah kayak makanan musang dewasa kan. Kalau kita memelihara musang dari baby itu ada dua jenis kita kasih makan lah kan. Makanan untuk baby musang 0 sampai 3 bulan dan di atas 3 bulan itu makanan musang dewasa kan. Nah, yang pertama makanan baby musang yaitu susu kan. Nah, kalau ngasih susu ini sebaiknya di usia 0 sampai 2 bulan ya kan. Dengan penjelasan seperti ini kan. 0 sampai 1 bulan kita full kasih susu, jadi nggak kita kasih makanan lain. Kalau dia mau ya, kalau dia nggak mau ya agan bisa kasih makanan lain yang akan saya jelaskan setelah hal ini. Tapi kalau musangnya mau ya 0 sampai 1 bulan kasih aja susu terus kan. Nanti di atas 1 sampai 2 bulan sampai 3 bulan itu agan mulai ajarin kasih makanan padat, yaitu berupa pisang dan bubur sun itu kan. Nah, kalau untuk jenis susu yang diberi, saya kan sudah kasih tahu ya kalau musang itu dia nggak cocok sama laktosa kan. Jadi laktosa itu kayak semacam zat pada susu. Kalau di manusia itu normal aja ya, tapi kalau di musang itu bisa membuat mencret. Sama kayak kucing kan. Kalau kucing dikasih susu dengan laktosa, dia juga bisa mencret. Jadi buat agan yang ngasih susu musangnya itu susu bayi manusia, biasanya itu merek SGM. Selagi itu tulisannya ada laktosanya, menurut saya sih sebaiknya jangan kasih jenis susu itu ya kan. Karena yang pertama harganya susu manusia itu kan mahal ya, lumayan mahal. Dan yang kedua bisa membuat musang kita mencret, jadi ruginya banyak kan. Nah, solusi yang paling sederhana kalau agan bingung nyari susu tanpa laktosa, sebenarnya mudah banget kan, yaitu agan datang di pet shop, agan beli aja susu kucing. Nah, itu udah pasti 100% tanpa laktosa kan. Dan itu aman banget buat musang. Karena saya dulu bimbi masih kecil, saya pasti kasih susu saset untuk kucing, saya beli di pet shop. Untuk mereknya banyak banget kan. Agan pilih aja sesuai ketersediaan dan kebutuhan ya. Kalau untuk harganya murah banget kan, satu saset saya beli tuh ya mungkin di angka 5.000 sampai 7.000 lah, tergantung mereknya. Dan kalau untuk musang yang masih baby 0 sampai 1 bulan, biasanya satu saset tuh nggak saya seduh semua kan. Jadi mungkin saya seduh seperempat gitu. Biasanya 3 harian baru habis, baru saya beli sasetan lagi. Atau agan juga bisa nyetok selama expire date-nya itu masih lama sih. Nah, semoga setelah video ini agan tahu ya, kalau ngasih susu musang itu kasih aja susu kucing yang ada di pet shop kan. Jangan agan beliin susu manusia karena harganya mahal. Yang kedua, ada resiko dia bisa membuat mencret karena ada kandungan laktosanya. Nah, yang kedua adalah pisang kan. Kalau pisang sih sebaiknya agan mulai ajari di usia 1 bulanan ke atas itu ya kan. Kalau untuk jenis pisang, musang itu sebenarnya nggak pilih-pilih sih kan. Yang penting itu pisangnya manis banget. Kalau saya sih biasanya dulu paling suka menggunakan pisang, kalau di Jawa itu namanya pisang sobo kan. Karena rasanya manis banget dan teksturnya itu lembut kan. Biasanya kalau orang Jawa itu buat ngasih makan ke bayi ya, bayi manusia itu juga dikasih pisang sobo itu kan. Karena mungkin memang teksturnya yang lembut dan manis.
Tapi kalau Agan di tempat Agan nggak ada pisang jenis itu, kasih aja pisang apapun. Yang penting ada 2 karakteristik Gan, yaitu yang pertama rasanya harus manis, jangan ada sepet-sepetnya atau kecutnya. Yang kedua, tekstur pisangnya itu lembut Gan. Cara ngasihnya Gan sendok aja, kayak disuapin ke musang. Biasanya musang itu akan menjilati sendiri Gan, dia ngerti kok kalau dia lapar. Ya memang kita perlu waktu sih ngajarin musang makan makanan padat. Nah, yang ketiga adalah bubur sun Gan. Kalau musang Agan sudah seneng susu dan Agan mau ngajarin bubur sun, sebenarnya gampang banget Gan, mirip kayak ngajarin musang makan pisang tadi. Ya Agan seduh buburnya itu, kalau udah jadi langsung aja suapin ke musangnya. Cuma kan kadang-kadang musang kita nggak suka kan makan bubur sun karena mungkin teksturnya kok aneh, dia nggak pernah makan bubur sun karena sebelumnya cuma susu. Nah, caranya tuh gini Gan. Pas Agan seduh menggunakan air hangat kan, biasanya bubur sun itu Agan taruh aja sedikit, setelah itu campur sama susu kucing Agan yang biasa dia minum sebelumnya itu Gan. Agan campur, jadi pada saat ngasih ke musang, musangnya tuh nyium makanannya tuh baunya kok mirip susu kucing yang biasa diminum gitu. Kayak kita tuh nipu dia gitu loh Gan. Jadi kita ajarin dia makan bubur sun tapi ada aroma susu kucing yang biasa kita kasih ke dia. Nah, nanti lama-lama dia mau. Kalau dia udah mau, udah rakus, ya pelan-pelan jangan Agan campur lagi dengan susu kucing Gan. Jadi full kasih bubur sun. Bubur sun tuh bagus sih Gan buat menjaga badannya tuh tetap gemuk Gan. Yang terakhir adalah suplemen atau vitamin Gan. Nah, sebenarnya kalau untuk baby musang di usia 0-3 bulan, suplemen itu nggak saya sarani ya Gan, karena sistem pencernaan musang itu kan belum sempurna. Nanti kalau di atas 3 bulan baru Agan bisa kasih suplemen. Kayak contohnya minyak ikan atau kurkuma plus, ya Agan bisa kasih. Cuma kan ada beberapa kasus musangnya Agan itu nggak mau makan kan. Maksudnya pas masih baby, di usia 0-3 bulan dia tuh makannya kayak dikit banget. Nah, baru itu boleh kasih, tapi saya nggak nyaranin minyak ikan ya Gan. Kalau untuk buat dia mau makan, kasih aja kurkuma plus Gan. Kurkuma plus itu bagus banget sih buat musang. Caranya mungkin biasanya kalau kita beli kurkuma plus dikasih kayak sendok, kasih aja setengah sendoknya itu Gan. Kita coba suapin, kalau misalnya nggak mau ya campur aja di minumannya Gan. Atau di makanannya kayak susu atau bubur sun itu campur aja Gan. Tapi selain itu ada sih bahan alami yang bisa membuat nafsu makan musang itu menjadi tinggi dan badannya itu kalau misalnya dia lagi sakit cepet sehat Gan, yaitu madu Gan. Karena rasanya manis, musang itu biasanya suka sih madu, tapi kalau memang dia nggak pernah mencoba, biasanya dia akan menolak sih Gan dikasih madu. Caranya ya sama kayak tadi ngasih kurkuma plus, campur aja di makanan atau di minuman dia. Kalau dia lapar pasti akan dirasain juga sih Gan. Nah, tadi itu penjelasan saya tentang makanan baby musang. Ya, video ini kayak nambal video saya sebelumnya tentang merawat baby musang. Ya, semoga dengan video ini Agan mengerti ya. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang musang karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan yang bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Bim Bim. Salam hewan lestari Gan. Bersama saya dan si Bim Bim nih. Musang pandan gemuk. Digigit tangan saya.